Ya, kadang kita lupa. Ya, sering dari kita merasa sudah menasehati, sudah berbusa-busa, Ustadz kurang apa, Ustadz omongi bolak-balik. Sering ya Bu kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian Masjid Fatimatu Zahra yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan dan perkataan yang layak untuk kita sanjungkan pada kesempatan yang mulia ini, melainkan pujian kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat yang agung, nikmat yang menjadi pokok dari segala nikmat, yaitu nikmat dilimpahkannya iman, nikmat diberikannya taufik serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis ini majlis yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya itu diantara keutamaan majlis ilmu, akan diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan menjadi penggugur ya dari dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat setiap apa yang sudah kita korbankan ya dari waktu, tenaga, dan materi yang sudah dikeluarkan, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda insya Allah.
Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan juga kepada keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali ta'lim kita pada kesempatan ini, mengingatkan diri pribadi dan ibu-ibu sekalian, marilah kita awali dengan meminta doa, meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Monggo sami-sami. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Lalu berikutnya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar dijauhkan dari ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan. Ya, sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sudah hafal nggih? Kalau yang pertama insya Allah sudah pada hafal. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu minta ilmu yang manfaat. Yang kedua, minta agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi doa yang kedua itu kita diajari oleh Rasulullah SAW agar dijauhkan dari 4 hal, ya, dari ilmu yang tidak manfaat, 2 dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dari doa yang tidak dikabulkan. 4-empatnya ini pengaruhnya besar. Ilmu yang tidak bermanfaat, ya, pengaruhnya besar. Hati yang tidak khusyuk, ya, ini sangat pengaruh sekali. Ya, berpengaruh buruk. Hati yang tidak pernah puas, doa yang tidak dikabulkan. Maka kita diajarkan Nabi berlindung dari 4 hal ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini sesuai dengan tema, ya, kita akan belajar tentang mendidik anak dari manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dari Luqman Al-Hakim. Ya, kita belajar parenting dari Luqman Al-Hakim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita akan mendapatkan dari sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya. Sekilas saya sampaikan tentang siapa itu Luqmanul Hakim. Ya. Luqman itu namanya, ya. Al-Hakim itu julukannya. Ya, hakim itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang sangat bijak atau ahli hikmah. Itu adalah gelar yang Allah berikan kepada Luqman. Karena ayatnya hanya disebutkan Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu adalah hikmah kebijaksanaan. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama dari golongan manusia-manusia mulia, manusia-manusia pilihan Allah. Dari mulai para rasul, mulai para nabi, ya. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan, ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan nama nabi dan rasul, ya, sebagai nama-nama surat di dalam Al-Quran. Coba ibu-ibu sebutkan, ya, siapa yang bisa menyebutkan 5 surat di dalam Al-Quran dari nama para nabi dan rasul? Siapa, Bu? No? Siapa lagi? Yusuf, siapa lagi? Ibrahim, Yunus. Gampang kalau 5. Sekarang 10. Ya. Para nabi dan rasul ketika Allah sebutkan, ya, mereka memiliki kedudukan yang mulia. Karena mereka mendapatkan tugas mulia. Ya. Mereka diberikan wahyu. Akan tetapi di dalam Al-Quran juga kita dapati ada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka tidak diberikan wahyu. Ya, artinya mereka tidak mendapatkan perintah risalah, perintah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tetapi nama mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka tentunya, ya, manusia-manusia ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama memiliki kedudukan khusus. Ya. Kira-kira siapa saja 3 manusia nama, ya, yang bukan dari golongan para nabi dan rasul, manusia mulia? Siapa? Ya, termasuk yang kita bahas adalah Luqman, surah Luqman. Siapa lagi? Siapa lagi, Bu? Maryam. Siapa lagi? Siapa lagi? Imran. Ya, betul. Ya, ternyata ada sosok-sosok manusia pilihan Allah, ya, yang namanya diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Selain para nabi dan para rasul, ya, yang menunjukkan, ya, kedudukan yang mulia, mendapatkan keistimewaan, ternyata ada juga hamba-hamba Allah, ya, yang mereka bukan para nabi dan para rasul, Allah jadikan, ya, namanya terus disebut
sepanjang masa, terus diingat. Di antaranya Luqman, ya, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Maka tentunya Luqman Al-Hakim, para ulama sepakat, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat, Luqman bukan nabi, bukan rasul. Ya, Luqman itu adalah abdun min ibadillah, adalah hamba di antara hamba Allah, hamba di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh, bukan nabi. Walaupun namanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dia bukan seorang nabi, tapi hamba Allah yang soleh. Ya. Sesungguhnya wasiat-wasiat yang terdapat dalam kisah Luqman mengandung faidah yang agung. Ya, ini pandangan para ulama, komentar para ulama di dalam beberapa tafsir. Wasiat Luqman mengandung faidah, ya, yang sangat agung, mengandung nasihat-nasihat yang luhur, penuh dengan berkah. Jadi perkataannya, ya, nasihatnya, wasiatnya bukan wasiat biasa, tetapi mengandung keberkahan, mengandung faidah, mengandung keutamaan-keutamaan, bahkan mengandung manhaj, metode, cara, ya, yang benar dalam dakwah, bahkan dalam mendidik anak-anak, dalam membina generasi kaum muslimin. Jadi perkataannya Luqman ini ternyata mengandung petuah-petuah yang sangat penting untuk dijadikan pedoman. Untuk siapa? Untuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, pendidik, ya, untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha, generasi yang baik. Maka kita perlu, ya, untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan, ya, nasihat-nasihat Luqman di dalam Al-Quran. Dalam kisah Luqman, ya, ada penjelasan tentang sarana-sarana dan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang jitu di dalam berdakwah dan mengajarkan kebaikan. Caranya ngajak orang, caranya menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka lihatlah metodenya siapa? Luqman. Ya. Jadi Luqman ini memiliki cara metode, ya, yang beliau terapkan kepada anak-anaknya sehingga menjadi anak yang nurut, anak yang bakti, ya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini pentingnya kita belajar kepada Luqman Al-Hakim. Oleh karena itu, setiap pendidik, orang tua, ya, bahkan guru, hendaklah memperhatikan wasiat tersebut satu persatu dan menjadikannya panduan dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, ya,
dalam mendidik. Maka kita harus merenungkan apa saja nanti wasiatnya. Kita renungkan satu persatu apa yang menjadi keutamaan Luqman ini sampai Allah sebutkan namanya, Allah abadikan. Ya. Karena perkataannya begitu dahsyat, perkataannya begitu berpengaruh, ya, mengandung kebaikan, maka kita ya diperintahkan untuk mempelajari ya tentang nasihat-nasihat Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Kita akan dapati ya wasiat Luqman Al-Hakim, yaitu mulai dari ayat yang ke-13 ya sampai ayat yang ke-19 ya dalam surah Luqman ya. Jadi kita akan mendapatkan petuahnya, wasiatnya itu di dalam surah Luqman. Surat keberapa Bu Luqman? Surat ke 31 ya. Itu terdapat dari ayat ke-13 sampai ke-19. Itu isi wasiat Luqman kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ya. Kita akan awali dari ayat yang ke-12 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyik waghdud min sautik Inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu wasiat Luqman kepada putra-putranya. Ya, wasiat Luqman kepada anaknya. Kalau disimpulkan ya, wasiat yang pertama dari Luqman ya adalah wasiat jangan mempersekutukan Allah. Itu ayat
yang ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inilah konsep pertama nasihatnya Luqman kepada anaknya adalah mewasiatkan jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Ya. Jadi wasiat pertama Luqman adalah agar anaknya menjaga tauhid. Agar anaknya adalah senantiasa menjaga keimanannya. Ya, ini wasiat pertama dari Luqman kepada anaknya. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, wasiat yang kedua agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16 ya adalah agar sadar bahwasannya manusia berada dalam pengawasan Allah. Jadi mengajarkan kepada anaknya, dimanapun kamu berada, kapanpun Allah pasti akan mengawasimu. Ya, jadi setelah berpesan pertama tentang gak boleh berbuat syirik, yang kedua kamu harus bakti kepada orang tua, urutan yang ketiga ingat dimanapun kamu berada, Allah selalu mengawasi. Allah tahu, ya, Allah selalu melihat. Ini yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Lalu kemudian masih di ayat yang ke-17, ya, mewasiatkan agar mendirikan sholat. Jadi kalau diurutkan tauhid, bakti kepada orang tua, lalu berikutnya merasa diawasi oleh Allah, lalu yang keempat dirikan sholat dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, serepot apapun, jangan lupakan sholat. Ya, itu bahasa mudahnya wasiat Luqman. Lalu kemudian ayat yang masih ke-17-nya, dan berbuatlah kebaikan. Mengingatkan anaknya, ya, kapanpun, dimanapun, ingat, ya, selalu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya. Lalu berikutnya sabar menghadapi cobaan dan ujian. Ya. Hidup tidak selamanya senang. Hidup tidak selamanya kepenak. Ada saatnya sakit, ada saatnya kurang, ada saatnya mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari orang lain, tidak sesuai keinginan, pasti dialami. Maka wasiatnya Luqman, sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. Lalu yang terakhir, wasiat Luqman agar anaknya tidak sombong. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Ya, bahkan sampai cara berjalan, cara berbicara, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak dan adab. Ya. Jadi itulah
7 pesan penting wasiat Luqman. Ya. Inilah urutan ya yang harus kita perhatikan ibu-ibu sekalian dalam mendidik anak, metodenya seperti ini. Ya. Jadi metodenya adalah apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Ya. Maka mari kita bahas. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini ya kita bisa mempelajari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali surat yang ke-12 ya. Ayat ke-12 ini sebagai pembuka. Ayat ke-12 ini sebagai muqaddimah ya, yang akan menjelaskan kepada kita kenapa wasiat Luqman ini menjadi sesuatu yang sangat berbobot. Kenapa perkataannya Luqman ini menjadi wasiat yang didengar oleh anaknya? Kenapa wasiatnya menjadi petuah yang luhur? Ya, sampai wasiatnya itu ya Allah ajarkan kepada kita agar kita mencontoh Luqman. Ini ayat 12 sebagai pembuka. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai muqaddimahnya, dan kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Ini kunci. Ya. Sesungguhnya hikmah adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasannya hikmah itu seseorang diberikan kebijaksanaan, seseorang diberikan ilmu, seseorang diberikan tadi hikmah itu sampai kata-katanya begitu menghujam bagi orang yang mendengarnya. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hikmah itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Contoh, ada orang yang Allah berikan, Masya Allah, ketika menasehati itu nyes. Ya. Ada orang ketika ngomong itu ucapannya langsung masuk ke relung hati kita. Ya, tapi ada orang yang nyerocos ngomong gitu ya, tapi nggak didengerin. Ada nggak, Bu? Ada. Seperti kita ke anak kita. Ada tipe orang tua yang belum ngomong saja anaknya langsung diem. Baru dehem. Anaknya langsung. Ya. Baru dengar langkah kaki bapaknya pulang dari masjid, masuk rumah, anaknya sudah siap. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Tapi ada orang tua yang ngomongnya mungkin nyerocos, cerewet, tapi gak didengerin sama anak. Kira-kira yang membedakan apa, Bu? Banyak. Ya. Maka ini yang disebut hikmah itu, ya. Ada orang yang Allah berikan kemampuan, ya, bahkan di dalam dia menyampaikan pesan, menyampaikan petuah, wasiat, itu ada yang anaknya itu bisa menerima. Termasuk Luqman, ya, setiap wasiat-wasiatnya bukan hanya kepada anak-anaknya, bahkan manusia yang ada di sekeliling Luqman, mereka meminta
ya, wasiat, meminta nasihat kepada Luqman. Dan ada yang menarik tentang Luqman Al-Hakim ini, ya. Sebagian menyebutkan tentang profesi Luqman. Ada yang menyebutkan Luqman sebagai qadhi, seorang hakim di Bani Israel. Ada yang menyebutkan Luqman ini orang biasa. Dia adalah sebagai penggembala. Ya. Ada yang menyebutkan Luqman ini profesinya dia sebagai tukang jahit. Ya, itu berbagai versi tentang Luqman. Artinya Luqman ini memang orang biasa. Bahkan disebutkan fisiknya saja Luqman Al-Hakim, bahkan dalam beberapa riwayat dia adalah dari Habasyah, Ethiopia. Ada yang menyebutkan dari Nubia, Mesir. Ya, antara Mesir dan Sudan. Berkulit hitam. Itu Luqman. Secara penampilan fisik Luqman itu tidak menarik. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari fisiknya. Allah tidak menilai seseorang dari statusnya, dari profesinya. Ya. Apakah dia seorang raja, seorang menteri? Tidak. Ya. Kalau kita buka Luqman itu bahkan orang biasa, penampilannya pun tidak menarik. Tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok hamba yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan hikmah. Nanti kita akan pelajari apa itu hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Ya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa dianugerahi hikmah, maka dia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Jadi apa itu rumus hikmah? Hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu orang yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsir. Orang itu telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Kalau dia jadi orang tua, ya, maka akan menjadi orang tua, ya, yang dia betul-betul setiap ucapannya, tindak tanduknya, ya, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi siapa? Bagi anaknya. Ketika dia menjadi seorang ibu, maka ibu yang hikmah itu, ya, bukan namanya Bu Hikmah gitu ya, tapi Allah berikan hikmah, dia akan menjadi seorang wanita, ibu yang salihah, ucapannya, perbuatannya mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Maka siapapun yang Allah berikan hikmah, maka sesungguhnya telah Allah berikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya, itulah hikmah. Kalau diterjemahkan secara letterlek, diterjemah apa? Di Al-Qur'an, ya, hikmah itu kebijaksanaan. Ya, tapi nanti akan kita dapatkan beberapa arti dari hikmah. Ini faidah yang pertama, ya. Yang pertama, orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi tidak sembarangan. Ya. Lalu yang kedua, oleh karena itu barang siapa yang ingin diberikan taufik untuk mendapatkan hikmah, ya, dan ingin diberikan kebaikan, maka hendaklah memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Pertanyaannya, bisa nggak kita ini mendapatkan hikmah?
Bisa nggak kata-kata ini menjadi kata-kata yang hikmah, ada kebaikan, yang meluncur dari lisan kita itu adalah kebaikan. Bisa nggak, Bu? Insya Allah bisa. Tapi mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah. Ini sekali lagi kita sedang berbicara soal mendidik. Ya, apa kaitannya? Biar ucapan kita ketika ngomongi anak, nasihati anak itu didengar. Biar nasihat kita ini berpengaruh. Biar nasihat kita itu mampu menggerakkan anak kita. Ya, anaknya kok angel banget. Dia omongi konsolat, ya Allah. Nah, ini minta agar ucapan kita ketika kita ngomongi anak, le ayo sholat, itu biar dia langsung ya merasa dan langsung tergerak, maka minta kepada Allah agar ucapan kita ini didengar oleh anak kita. Agar ucapan kita menjadi ucapan yang hikmah, berpengaruh. Karena tidak sembarangan. Ya. Apalagi kalau kita merintah tapi sekedarnya. Kan kadang kita kalau merintah ke anak pun ada yang serius dan ada yang enggak serius. Ayo sholat. Tapi kita enggak serius nyuruh sholat. Maka anak pun mendengarnya pun enggak serius. Ya. Maka apalagi ketika ucapan kita ya meminta kepada Allah agar menjadi ucapan yang penuh dengan hikmah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dan keutamaan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Dan kebaikan itu tidak akan didapati kecuali dengan ya. Belajar dari Luqman. Yang pertama adalah bersikap jujur kepada Allah. Apa maksudnya jujur? Dia senantiasa ya betul-betul serius minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahi lisan ini ketika nasihati anak itu didengar. Ya Allah, anugerahi nasihat ini ketika saya ngomong itu didengar. Maka minta kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya yang akan membukakan hati anak kita, yang akan menggerakkan hati kita bukan lisan kita. Yang membuat orang lain tergerak, sadar, itu bukan karena ucapan kita, melainkan karena taufik, bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama jenengan nasihati suami, ya, kalau nasihat biasa mungkin gak masuk. Tapi minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hikmah dalam nasihatku. Ya Allah berikanlah kemudahan mengingatkan. Maka minta dulu kepada Allah. Ini pentingnya melibatkan Allah dalam segala hal. Jadi kalau kita mau ngomongi anak kita, mau ngomongi pasangan kita, jangan lupa minta dulu sama Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan. Ya Allah, tolong berikan kemampuan agar lisan ini, perkataan ini sampai kepada anak. Ya, kadang kita lupa. Ya, sering dari kita merasa sudah menasehati, sudah berbusa-busa, Ustadz kurang apa, Ustadz omongi bolak-balik. Sering ya Bu kayak gitu?
merasanya kita yang bisa, bukan. Yang membuat anak itu sadar, membuat orang itu berubah, hatinya terbuka itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Maka ini pentingnya, ya, kita belajar kepada Luqman. Yang pertama, Luqman itu diberikan oleh Allah hikmah. Ya. Allah berikan kepada Luqman hikmah, kebijaksanaan di dalam kata-katanya, dalam nasihatnya. Maka ketika dia mewasiatkan 7 wasiat kepada anaknya tadi, tentang sholat, tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid, tentang akhlak, itu mudah. Kenapa? Diawali dari hikmah. Yang kedua, menghadap kepada Allah dengan baik. Agar kita diberikan oleh Allah hikmah, maka mintalah kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam ibadah. Ya, mengerjakan ketaatan kepadanya dan memohon taufik kepadanya, bersandar kepadanya dalam usahanya untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga kata kuncinya, ya, agar kita mendapatkan hikmah, dekat kepada Allah. Itu kuncinya. Ya. Jadi orang tua yang punya hubungan dekat dengan Allah, yang ibadahnya bagus, sregep, insya Allah kata-katanya itu mudah diresapi sama anaknya. Bahkan kalau orang tua yang soleh, orang tua yang hubungannya dekat dengan Allah, walaupun gak nasihati anaknya, anaknya itu manut. Saya dapati ada orang tua yang mungkin lulus SD saja enggak. Pendidikannya saja mungkin lulus SD saja enggak tamat. Tapi Masya Allah anak-anaknya pada soleh. Manut kepada orang tuanya. Kenapa Bu? Bisa jadi salah satunya karena faktor kesolehan orang tuanya, faktor kedekatan orang tuanya kepada Allah. Ada orang tuanya dua-duanya S3, dua-duanya profesor, doktor. Tapi didik anak gak bisa, ada enggak? Banyak. Ya. Ada yang hanya profesinya mungkin tukang beca, tapi jaga waktu sholat. Masya Allah anaknya soleh dan soleha. Ya. Saya punya tetangga. Ya, saya ungkapkan ini sebagai rasa syukur dalam artian Masya Allah. Allah tunjukkan kebaikan. Ya, saya kalau jalan pagi kadang-kadang bertemu dengan salah satu bapak. Ya, beliau sekarang sudah sepuh. Ya, oleh anaknya sudah dilarang goes beca. Pokoknya tinggal olahraga gitu ya. Beliau menceritakan untuk menyekolahkan anaknya, ya. Beliau utama bahasanya itu, yang penting anak saya sekolah, Pak. Ya. Saya rumah makan itu saya nggak peduli, yang penting anak bisa sekolah. Dan yang paling menarik itu, beliau jarang, hampir dipastikan tidak pernah ketinggalan waktu sholat. Karena kalau azan dia sudah di masjid. Ya, jadi pulang ke masjid. Waktunya azan dia pulang. Ya, Masya Allah. Semua anak-anaknya bisa sekolah, Bu. Beliau menceritakan penghasilan saya berapa, Pak? Saya menyekolahkan 4 apa 5 anak, semuanya bisa sekolah. Dan Masya Allah semuanya sudah menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Dia menceritakan, ya salah satunya saya berusaha mencarikan untuk anak saya dari pekerjaan saya, dari keringat saya yang halal.
Prinsip saya yang kedua, saya nggak pernah meninggalkan sholat. Pokoknya itu yang saya pegang. Dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ya. Tiap hari saya sampai sekarang masih ketemu, Masya Allah. Orangnya sehat, ya usia hampir 75, 80 sepertinya itu. Ya. Sebenarnya goes masih kuat, becak, tapi sama anaknya sudah dilarang. Ya. Mungkin karena sudah usia. Tapi hikmahnya, ya, kesolehan orang tua, ya walaupun pekerjaannya yang terlihat pekerjaan yang di mata orang yang mungkin sederhana, ya, tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anaknya, ya, mampu bersekolah, mampu kuliah, bekerja di tempat yang, ya, pekerjaan yang diidamkan banyak orang, ya, itu dari kesalehan orang tua. Lalu hikmah yang ketiga, apa yang disebut dengan hikmah? Ya. Kedudukan hikmah dan manfaatnya yang besar pada diri orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu sangat nampak, ya, pada ayat yang tadi disebutkan, ya. Bahkan para ulama di antara menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan hikmah. Ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Ya. Saya rangkum dari beberapa, ya, pendapat dari ahli mufassir. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amalan soleh. Ada yang mendefinisikan hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya, yang diiringi dengan amal soleh. Itu hikmah. Jadi kalau kita minta kepada Allah hikmah, diantaranya minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, hikmah adalah meletakkan berbagai perkara sesuai pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Ya. Hikmah itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi orang hikmah itu dia berpikir sebelum berbuat. Tidak asal nyemplong, tapi dipikir dulu, ini mendatangkan kebaikan atau tidak. Contoh kalau nasihati anak itu dia berpikir dulu. Bahkan sampai-sampai para ulama menyebutkan di antara hikmah itu adalah fi'lu ma yambaghi alal wajhi allazi yambaghi fil waqti allazi yambaghi. Hikmah dalam mendidik itu, pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya. Dengan cara yang seharusnya. Pada waktu yang seharusnya. Jadi, sesuatu itu akan menjadi baik kalau momennya tepat. Waktunya tepat, caranya tepat. Contoh, menasehati anak, ya, caranya salah. Kira-kira jadinya apa, Bu? Nasihatnya sudah benar, tapi caranya yang salah. Umpama cara yang salah dengan marah, dengan membuka mata kita, dengan nada bicara yang tinggi, membentak. Ya, nasihatnya mungkin benar. Ya, mengingatkan untuk sholat, tapi caranya tadi dengan dibentak, dengan nada kita yang tinggi, dengan mata melotot, ini dampaknya tidak baik bagi anak. Contoh ke suami terlambat pulang umpama, ya, mengingatkannya
dengan cara yang salah. Hasilnya apa? Tidak baik. Ya. Atau sekarang caranya sudah benar. Contoh, tidak dengan nada tinggi. Ya, nasihatnya mungkin dengan cara yang baik, tapi momennya tidak tepat. Contoh, nasihati anak di depan teman-temannya. Nasihati suami di depan teman-temannya. Apa yang terjadi? Ya, anak tidak akan terima. Anak akan menjadi malu. Ya, maka ini sebagai suami, sebagai kita sebagai ibu pun sama. Ada sesuatu yang harus diperhatikan. Hikmah di sana berarti betul-betul menjaga tepat atau tidak. Ya, pas atau belum. Itulah yang disebut dengan bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, hikmah adalah ilmu, pemahaman, ya, atau cara pandang yang baik. Ya. Jadi hikmah itu berarti konsep yang benar, cara pandang yang baik. Memandang sesuatu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Itu adalah hikmah. Ya. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu bisa terbang. Ya, ilmu hikmah itu bukan ilmu bisa berjalan di atas air. Ya, hikmah itu bukan ilmu enggak mempan senjata, bukan. Karena di masyarakat ada yang belajar ilmu hikmah gitu ya. Padahal ilmu hikmah itu adalah seseorang yang Allah berikan ilmu, ya, Allah berikan cara pandang yang tepat, ya, yang didasarkan atas ilmu yang Allah berikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka faidah yang kedua, ya, sesebab-sebab seorang mendapatkan hikmah, ya, adalah dia dengan belajar. Ya, adalah dengan belajar. Sesungguhnya untuk kita bisa mendapatkan hikmah, ada sebab-sebab yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita memperhatikan kisahnya Luqman dan kehidupannya, niscaya dia akan dapati bahwa Luqman itu seorang hamba Allah yang saleh. Dia beribadah kepada Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, ya. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Luqman adalah orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah, sedikit berbicara, banyak berfikir dan tadabbur. Dia mengambil faidah dari majlis-majlis kebaikan, dan dia menganjurkan orang lain untuk mengambil faidah dalam majlis-majlis kebaikan tersebut. Ya, dia sering meminta pendapat ahli ilmu dan mengambil faidah. Apa artinya? Adalah orang yang selalu belajar. Jadi Luqman itu bukan ujug-ujug dapat ilmu hikmah. Jadi sekali lagi, Luqman juga adalah orang yang giat mendatangi para ulama, ahli ilmu, ya, yang lalu dia praktekkan di dalam kehidupannya. Sehingga dari berbagai macam ilmu dia praktekkan dalam menasihati anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan mutiara-mutiara nasihatnya itu berasal dari mana? Dari ilmu yang dia dapatkan. Dari siapa? Dari orang-orang yang berilmu. Ya, termasuk ibu-ibu, ya, jenengan rajin, ya, semangat ngaji, insya Allah ini adalah dalam rangka kita mendapatkan hikmah. Sehingga yang kita sampaikan kepada orang lain itu berdasarkan ilmu,
Ya, dengar dari ustadz ini, dengar dari pengajian ini, lalu kita, Masya Allah, ternyata begini caranya. Itulah hikmah. Ya, baginda Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu harus dengan belajar, dan untuk mendapatkannya harus dengan kesabaran. Ya, ini sebagai poin pembuka tentang kenapa Luqman itu kata-katanya, wasiatnya itu didengar. Karena Luqman diberikan apa? Hikmah oleh Allah. Ya. Dan agar kita juga dapat ya karunia hikmah dari Allah, yang pertama senantiasa minta kepada Allah agar kita juga dianugerahkan ilmu, dianugerahkan cara menyampaikan kepada anak, ya, minta kepada Allah agar kita menjadi orang tua yang sabar, ya. Kesabaran itu termasuk diantara hikmah di dalam mendidik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari kisah Luqman ini, ya. Saya akan sampaikan, ya. Luqman ya adalah seorang ayah. Ya. Dan Luqman ini adalah berdialog dengan siapa? Dengan anaknya. Ya. Ada yang menarik dari penelitian dari Sarah binti Halil Al-Mutiri. Dia menulis salah satu karya ilmiah untuk gelar magisternya di Universitas Ummul Qura, ya. Dia menulis satu makalah dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an. Bahkan sudah ada bukunya terjemah Indonesia, Tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an tentang komunikasi orang tua dengan anak. Ini penelitian yang menarik. Dari penelitiannya, dia menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dialog orang tua dengan anak itu ada di 17 tempat. Atau ada di 17 ayat. Ada berapa? Ada 17 ayat yang menyebutkan dialog orang tua dengan anak. Ya, nanti ada rinciannya. Yang menarik, dialog ayah bapak dengan anak itu lebih banyak. Disebutkan ada 14 tempat. Ada 14 ayat yang berisi dialog ayah dengan anak. Lalu penelitian yang kedua, dialog antara ibu dengan anak hanya ada di 2 tempat. 2 kali. Dalam surah Maryam ayat 23-26 dan surah Al-Qasas ayat 11. Itu dialog antara ibu dengan anak. Lalu yang ketiga, dialog kedua orang tua. Ya, yang tidak disebutkan namanya, itu ada 1 kali dalam surah Al-Ahqaf ayat 17. Apa yang menjadi menarik? Dari 17 itu, 14-nya itu malah dialog antara bapak dengan anak. 2 dialog ibu dengan anak. 1 ini kedua orang tua dengan anaknya. Apa maksudnya? Ya, inilah kandungan yang hari ini, ya, pelajaran penting dari ayat, dari penelitian ini, bahwasanya seharusnya pola komunikasi yang dibangun antara ayah dengan anak
itu jangan kalah antara ibu dan anak. Dan dari beberapa penelitian disebutkan masalah hari ini justru adalah bermasalah hubungan ayah dengan anak yang kurang komunikasi. Sekarang banyak ayah yang bisu. Betul Ibu? Bahkan sekarang ada penelitian yang disebut dengan fatherless, ketidakhadiran ayah. Bukan karena bercerai, bukan karena ditinggal mati, bukan karena LDR, bukan. Bahkan ada yang hidup dengan ayahnya 24 jam di rumah. Tapi ayahnya bisu. Dan menurut penelitian, sekarang yang namanya bapak ngomong dengan anak nyaris tidak ada obrolan. Betul apa betul, Bu? Yang cerewet cuman ibunya. Bahkan sekarang pun menurut penelitian, ibu-ibu zaman now sudah berkurang kecerewetannya. Dari yang harusnya seberapa ribu kosakata ngomong dengan anak, sekarang sudah berkurang banyak. Apalagi kalau sudah di depan HP. Sehingga wajar hari ini banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Karena ibunya lebih senang ngomong dengan HP. Jarang dengan anak. Ya. Maka ini penting Bapak Ibu, Ibu-ibu, tolong sampaikan ya kepada jenengan yang masih punya anak ya, yang belum berkeluarga, tolong dari sekarang perbaiki hubungan bapak dengan ayah, bapak dengan anak ya, agar semakin intens. Karena Al-Qur'an mencontohkan itu lebih banyak dialog ayah dengan anaknya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Ini sebagai untuk menutup pertemuan. Ada kisah menarik. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, dia menikah. Ya. Disebutkan pada suatu hari ketika Nabi Ibrahim berkunjung kepada Nabi Ismail. Ya. Nabi Ismail sedang keluar, didapati hanya istrinya. Lalu Nabi Ibrahim datang menanyakan kabar Nabi Ismail, ya. Lalu disampaikan oleh istrinya, Ismail sedang keluar, dia sedang mencari nafkah. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian berdua? Jawab istrinya Nabi Ismail, nahnu fi syiddatin, kami hidup dalam keadaan susah. Hidup kami susah, untuk makan saja susah. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Nabi Ismail. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada Ismail dan tolong sampaikan pesan saya agar menggantikan palang pintu rumahnya. Ya, fal yughayyir atabata babihi. Agar menggantikan palang pintu rumah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi. Setelah itu Nabi Ismail pulang ke rumahnya. Ismail merasa ada seseorang yang datang ke rumah. Sehingga tanya ke istrinya, apakah tadi ada seseorang yang datang ke rumah kita? Maka istrinya menjawab, ya, tadi ada bapak tua datang ke rumah kita. Lalu Nabi Ismail, ada pesan apa? Ya, dia nanya apa? Dia nanya kepada saya, ya, bagaimana kehidupannya? Saya jawab, kita ini hidup susah. Lalu Nabi Ismail bertanya, adakah pesan yang disampaikan oleh bapak tadi? Oleh orang tua tadi? Maka istrinya menjawab, dia berpesan agar mengganti palang pintu rumah.
Ini menarik. Maka Nabi Ismail menjawab, itulah bapakku Ibrahim. Dan itulah pesan kepadaku agar mengganti palang pintu. Itu artinya aku dipesani sama ayahku agar aku menceraikanmu. Kenapa Bu minta diceraikan? Ini menarik. Ada satu bahasa yang hanya dipahami oleh ayah dan anak. Soal palang pintu rumah itu ada dalam hadis Bukhari tentang Nabi Ismail dan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya, ini pertanda agar Nabi Ibrahim minta kepada Ismail menceraikan istrinya. Kenapa? Ya kelihatan istrinya yang tidak ya, seorang istri yang tidak qanaah, tidak menghormati suami, banyak mengeluh segala macam. Ya, maka istrinya diceraikan sama Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail menikah lagi. Ya. Lalu Nabi Ibrahim setelah sekian lama datang lagi ya ke rumah Nabi Ismail dan Nabi Ismail pun sedang tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istri yang kedua ini, bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka berbeda. Istri yang kedua ini menjawab, kami hidup dalam keadaan tentram, dalam keadaan bahagia. Kami ini hidup dalam kecukupan. Walaupun mungkin sama, masih kekurangan, tapi dia menunjukkan rasa bahagia. Maka kata Nabi Ibrahim, tolong sampaikan pesan kepada Ismail, ya, agar dia memperkokoh menjaga palang pintu rumahnya. Nabi Ibrahim pergi. Maka setelah itu Nabi Ismail datang dan bertanya, adakah seseorang yang datang ke rumah kita? Dia menjawab, ya, tadi ada seorang laki-laki tua datang ke rumah ini. Ya, dia menanyakan kabar. Maka saya jawab, ya, kita hidup dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan cukup. Ya. Lalu ada pesan apa? Lalu Nabi Ismail bertanya ke istrinya, apa pesan yang disampaikan? Dia berpesan agar menjaga palang pintu rumah. Maka Nabi Ismail mengatakan, itu adalah Ibrahim bapakku. Ya, itu artinya agar aku mempertahankan engkau sebagai istri. Yang menarik itu ada bahasa palang pintu rumah yang orang lain gak paham. Istilah itu hanya dipahami oleh dua orang anak, bapak dan anak. Apa artinya? Itu menunjukkan ada intimasi, ada kedekatan, ada komunikasi yang luar biasa. Sampai-sampai ada istilah yang orang lain gak paham. Ya, walaupun kita kenal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, dia berjauhan. Tapi jarak tidak menjadikan seseorang itu jauh. Ya, jarak jauh bisa tetap menjadi dekat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak mencukupi, maka insyaallah itu beberapa pelajaran penting yang disampaikan dari kisah Luqman Al-Hakim, ya, kepada anaknya, yang mudah-mudahan menjadi panduan kita, ya. 7 nasihat utama adalah larangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, nasihati agar berbakti kepada orang tua. Nasihat agar sadar Allah itu mengawasi. Yang keempat, nasihat agar menjaga sholat. Nasihat berbuat baik. Nasihat sabar menghadapi ujian. Dan yang terakhir adalah agar memiliki sifat akhlak yang baik, tidak sombong. Itulah 7 nasihat, ya. Berarti 7 nasihat ini juga bisa kita praktekkan kepada anak kita. Urutannya, pertama, kuatkan tauhidnya. Yang kedua, ajarkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ajarkan anak tahu
dimanapun kapanpun Allah mengawasi. Ya, lalu berikutnya tentang pentingnya sholat. Ya, itulah diantara 7 nasihat Luqman. Ya, yang nasihatnya betul-betul menghujam kepada anaknya karena disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.